Oke, kembali lagi sama gue Teguh Firmansyah. Pada video kali ini kita akan mereview custom ROM yang bernama Nusantara Project Android 11 yang versi 2.5 untuk Redmi Note 5. Oke, kita ke tentang ponsel dan kita pilih ke versi Android. Jadi ini versi 2.5 beta official. Nusantara mainernya adalah Mokarafe dan update keamanannya 5 Desember. Untuk kernel sendiri dia pakai extended yang versi 4.4. Di sini gue untuk installnya pakai TWRP PBRP alias Pitch Black Recovery Project. Nah oke, untuk tampilan awalnya dari ROM ini sederhana banget, sama aja kayak custom ROM Android 11 lainnya. Aplikasinya minim banget, tapi ini gue udah install sih beberapa aplikasi sesuai dengan kebutuhan gue. Untuk launchernya sendiri dia sama aja pakai Corvus launcher kalau nggak salah, dan ini udah support belum support kayaknya. Iya, launcher ini belum support icon pack, jadi biasanya sih nanti gue ganti ke CD launcher, nanti gue install lewat Magix Manager. Nah oke, kita pergi ke setelan dan kita akan kasih tahu apa aja sih fitur dari Android 11 Nusantara yang versi 2.5. Kita masuk ke Nusantara Wings. Dan di Nusantara Wings ini ada yang bernama Nusantara Parts, tema, notifikasi, miscellaneous. Itu di bagian sistem. Kita masuk ke Nusantara Parts. Nusantara Parts sama aja kayak versi sebelumnya. Dia ada headphone gain, microphone gain, backlight dimmer, FPS info, kalibrasi warna layar, Linux mode, resist access reboot, kecerahan dan kekuatan. Kekuatan itu maksudnya getarannya, bro. Kita back dan kita masuk ke bagian tema. Nah di Android 11 ini enaknya tuh dia ada peningkatan dari Android 10 yang fiturnya, seperti yaitu yang bernama brightness slider style. Nah di brightness slider style ini di Android 10 gak ada. Kalau di Android 11 ini ada, khususnya yang versi 2.5 ini, yang versi terbaru. Selanjutnya ada panel background model. Nah, panel background model ini kalian bisa ganti mulai dari batik, kece, dan outline. Di sini gue pakai yang kece, gue gak tahu juga kenapa dinamain kece. Tampilannya kayak gini. Nah, ini adalah kayak mirip-mirip pakai tema substratum gitu. Jadi menurut gue ini peningkatannya bagus banget buat custom ROM Nusantara. Dan untuk brightness slidernya ada tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Di sini gue pilih tipe A dan penampakannya seperti ini. Oke, selanjutnya juga ada G-Visual Mode. Status bar height-nya kalian bisa customize mulai dari medium, layers, sama extra clears. Selanjutnya rounder corner-nya juga bisa kalian customize dari rectangle, medium, dan layers. Oke, kita kembali dan kita masuk ke notifikasi. Nah, di notifikasi ini ada sama aja sih, gak ada perubahan apa-apa. Selanjutnya di miscellaneous ada gaming mode seperti biasa, terus ada double tap on lock screen to sleep, double tap on status bar to sleep, sama ada swipe to screenshot. Oke, kita sampingin. Di samping ini ada lock screen. Nah, lock screen ini cuma ada lock screen item dan ini gak ada perubahan apa-apa, sama aja. Kita lanjut ke samping. Di samping ada status bar, ada baterai option, carrier label, clock option, dan icon manager. Quick setting, traffic indicator. Oke, kita ke baterai option. Nah, baterai option ini sama aja, ada baterai style, dan baterai style kayak Android 10 cuma ada circle, dot, violet, text, sama hidden. Untuk status bar per stand-nya sama aja. Terus ada carrier label. Nah, carrier label ini bisa kalian ke status bar atau dua-duanya, tapi gak gue pakai soalnya kepenuhan status bar gue. Kalian bisa lihat di atas tuh notifikasi banyak banget. Selanjutnya di clock option ini sama aja. Terus icon manager. Nah, di icon manager ini ada namanya logo, yaitu kalian bisa enable logonya Nusantara logo. Custom logonya sih cuma ada 3, Nusantara 1.0, Cannabis, sama Smoking. Di sini gue pilihnya yang default aja, soalnya udah keren bro. Selanjutnya ada verji icon, ganti ke LTE atau sebaliknya. Terus ada volte icon, select volte icon, udah itu doang. Di bagian quick setting ini ada KS tint, KS double tint, tapi itu gak gue pakai. Nah di ROM ini tuh beda kayak web project, karena di ROM ini udah ada header image.
kita bisa aktifin dan kita pilih image collection. Misalnya gue pilih Sword Art Online, dia akan keganti kayak gini. Tapi gak tahu kenapa tuh, kalian bisa lihat di tanggal sama jamnya itu tabrakan gitu. Mungkin harus debug atau mungkin harus di fix atau fontnya diganti, gue juga kurang tahu. Jadi shader image-nya gak gue aktifin. Selanjutnya ada data usage. Ini kalian bisa menampilkan data usage kalian di status bar, misalnya kalian pilih daily atau monthly. Tapi gue disable juga. Selanjutnya ada KS footer, terus setting icon, roaming service icon. Roaming service icon itu kalau kalian ingin melihat pemakaian RAM. Terus ada user switcher icon, edit icon, dan lain-lain. Ini sama aja sih. Nah, di breakdown slider position ini kalian bisa pilih yang show when expanded sama show always. Tapi ini gue pilih defaultnya aja, soalnya gue gak ngerti. Oke, di traffic indicator ini cuma show network traffic, tapi ini gak muncul loh. Oh, dia itunya putih bro, jadi tadi gak muncul cok. Oke, muncul tapi gak gue aktifin. Selanjutnya ke samping ada button dan navigation. Nah, di button ini ya sama aja, volume panelnya cuma ada 4, ini sama aja kayak Android 10. Terus ada volume panel on left, kita ganti volume panelnya ke kiri, ya ke kiri. Oke, di navigation ada navigasi gestur, terus ada arrow keys dan lain-lain. Oke, sama aja. Untuk penyimpanannya sendiri, sistemnya dia memakan sebesar 10 GB untuk sistemnya. Di sini gue pilihnya yang vanilla, terus gue installin BitGapps ARM64 yang Android 11 pokoknya. Oke, untuk keamanannya sendiri dia lumayan lengkap, pada sidik jari dan face unlock. Udah situ doang untuk tampilan dari custom ROM ini. Nah, untuk kalian yang ingin install Magix, di sini gue Magix-nya itu pakai Magix CU atau Basic Canary. Gue waktu itu udah share kok di grup Telegram channel YouTube ini. Gue naruhnya di MIUI share me. Nah, untuk rootnya kalian pakai Magix CU ini, size-nya 11,51 MB. Dan untuk pemakaian baterainya, gue sendiri sih belum coba semaksimal mungkin gitu baterainya, soalnya baterai di HP gue sendiri juga udah agak boros. Jadi untuk baterai sesuai dengan pemakaian kalian. Nah, buat kalian yang tanya untuk game gimana, untuk game gue gak bisa ngetes soalnya jaringan gue di sini nge-lag banget, jadi game gak gue pakai. Tapi tenang aja, kita akan tes CPU throttling 3D untuk melakukan uji coba pada kernel ya. Apakah kernelnya perlu diganti atau enggak? Kita matiin dulu datanya biar lebih enak gitu. Kita matiin datanya dan kita mode pesawat. Oh ya, ini kernel bawaannya ya, yang extended belum gue ganti. Kita langsung pilih aja start test. Dan di sini gue gak pakai modul apapun kecuali simple diphone. A few moments later. Setelah kita tes selama 4 menitan dan kalian bisa lihat sendiri grafiknya tuh pertama hijau terus habis itu kuning dan performanya tuh 80%-an. Oke, di sini performanya max-nya dia cuma 109, average-nya atau rata-rata 87 dan min-nya dia 79. Sesuai dengan dugaan gua, kalau kalian pakai kernel default yang mendingan gak usah dipakai, alias kalian ganti aja kayak kernel Panda atau kernel Agni. Ya gue cuma tahu 2 itu doang sih buat Redmi Note 5. Oke, untuk baknya sendiri di ROM ini baknya itu Bluetooth bro, jadi Bluetoothnya nggak bisa dinyalain. Tapi kok ini bisa ya? Ya soalnya ada trik ya untuk mengatasi bug Bluetoothnya ini. Kalian masuk ke Nusantara Wings, setelah itu kalian masuk ke Nusantara Parts. Nah, Linux modenya ini kalian ganti ke Enforcing. Bukan, salah. Kalau Linuxnya kalian ganti ke Enforcing ini, Bluetoothnya bakalan ngebug. Kalau kalian ganti ke Permissive, gak bakal ngebug. Coba kita ke Enforcing, Bluetoothnya gak bakal bisa. Nah, kan Bluetoothnya gak bakal bisa bro, gak bakal bisa aktif. Gue juga gak tahu kenapa. Di sininya emang aktif, tapi gak bisa.
Tuh di sini nggak muncul gitu. Nah kalau ini kita ganti ke permisif, dia bakal bisa. Nah kan bisa. Sama kalau kalian rotasinya nih, misalnya kalian habis dari YouTube, misalnya kalian buka YouTube, kan otomatis kalau kalian nonton kan landscape ya. Nah kadang tuh bar yang di navbar yang di sininya itu kadang tetap di sini, jadi kalian harus rotasi lagi gitu. Itu sih yang agak ngeselin bugnya menurut gue. Kalau kalian ngerti yang apa gue jelasin, ya kalian pasti paham. Kalau gak ngerti kalian tulis aja di kolom komentar. Nah oke, kesimpulannya adalah kalau kalian cari custom ROM Android 11 di Redmi Note 5, menurut gue ROM ini gak terlalu rekomen, soalnya masih beta juga. Dan untuk bugnya sendiri yang tadi kalian lihat, bugnya Bluetooth kalau kalian set Linuxnya ke N14. Dan untuk yang tadi bug satu lagi yang gue sebutin, yaitu navbarnya kalau kalian rotasi itu dia agak lelet gitu. Navbar yang garis ini itu kadang pindah ke sini, terus kadang pindah ke sini lagi. Ya emang harusnya sih pindah, tapi kan ya kalau kalian nggak tahu, kalian install aja sendiri deh. Ya oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, gak suka dislike aja. Dan ketemu lagi di video selanjutnya.